Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang telah mendapatkan kode R2 dan R3 dalam seleksi P3K tahap 1, yaitu aksi demo 20.000 tenaga honorer tolak P3K paruh waktu. Kemenpan RB justru janjikan 6 kesejahteraan ini jika R2 dan R3 ikuti aturan. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2004-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tepatnya hari Senin 3 Februari 2025, Gabungan Honorer seluruh Indonesia mengadakan aksi damai tolak regulasi paruh waktu. Diketahui 20.000 honorer akan melakukan long march dari Monas menuju DPR RI Senayan, Jakarta untuk menuntut keadilan. Aspirasi honorer yang tergabung dalam aliansi honorer R2 dan R3 seluruh Indonesia akan bersatu untuk memperjuangkan haknya agar bisa diangkat sebagai P3K penuh waktu. Sebagai informasi, mekanisme paruh waktu telah resmi disahkan melalui regulasi keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dijelaskan dalam diktum kelima bahwa honorer R2 dan R3 yang terdaftar di database BKN tetapi tidak dapat mengisi kebutuhan formasi yang dibuka, maka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun dinyatakan tidak lulus. 2. Mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K tahun 2024 namun tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan. Bunyi diktum kelima Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Pengadaan status P3K paruh waktu memang menimbulkan banyak polemik, terutama bagi honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun sehingga penerapan status paruh waktu dinilai kurang adil. Hingga menjadi aspirasi utama honorer dalam gerakan unjuk rasa di berbagai daerah hingga aksi damai di gedung DPR RI hari Senin adalah menuntut diangkat sebagai P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Menanggapi situasi tersebut, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Subagio memberikan gambaran jika honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi
Kalau ada yang tidak mau menerima paruh waktu, kami maunya penuh waktu. Kalau menurut saya kita kurang bijak, ujar Abbas Subagio. Karena apa? Ini pemerintah ini sudah memikirkan. Kemenpan RB atas nama pemerintah termasuk BKN supaya tidak berhenti tetapi di tengah-tengah keterbatasan anggaran. Ini sudah ada kebijakan seperti ini, mekanisme paruh waktu, tambah beliau. Secara gamblang, Abba menjelaskan beberapa jaminan kesejahteraan yang bisa didapatkan jika honorer R2 dan R3 menerima pengangkatan paruh waktu, yaitu 1. Adanya kejelasan status kepegawaian. Walaupun diangkat sebagai paruh waktu, tapi nomenklatur ASN masih melekat sehingga honorer tetap berstatus P3K. Kemudian yang kedua, mendapatkan kepastian hukum. Honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan mendapatkan jaminan hukum yang pasti karena diatur dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. 3. Terhindar dari PHK massal. Mengingat tahun 2025 seluruh instansi pusat dan daerah tidak diperbolehkan mengangkat honorer, maka status P3K paruh waktu bisa menjadi solusi agar honorer tidak diberhentikan atau dipecat secara massal. Kemudian yang keempat, menerima gaji minimal sesuai UMK yang berlaku di masing-masing daerah. Telah ditetapkan bahwa gaji yang diterima P3K paruh waktu minimal akan menyesuaikan dengan UMK yang berlaku di daerah tempat bekerja. Jika UMK yang berlaku di masing-masing daerah memiliki nominal yang besar, maka gaji P3K paruh waktu minimal juga akan mengikuti. Selanjutnya yang kelima yaitu mendapatkan tunjangan dan fasilitas yang sama dengan P3K penuh waktu. Tidak perlu khawatir, pemerintah menjamin P3K paruh waktu juga akan mendapatkan fasilitas dan jaminan kesejahteraan yang sama dengan penuh waktu, misalnya jaminan kesehatan. Selain itu, beberapa tunjangan juga akan dicairkan untuk P3K paruh waktu, misalnya tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, memperoleh kesempatan besar diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Abba menjelaskan bahwa paruh waktu menjadi prioritas utama diangkat P3K penuh waktu jika memiliki kinerja yang baik dan anggaran yang mencukupi. Jika anggaran sudah ada untuk bayar, maksudnya P3K paruh waktu itu beruntung, akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa harus perlu seleksi lagi, terang Abbas Subagio. Bahkan NIP-nya sudah melekat, jadi tinggal diusulkan saja formasinya nanti langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu, jelas beliau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk kesejahteraan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.